Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Kurniawati, mahasiswa Stipan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Angkatan 2019. Baik, untuk saat ini saya ingin penjelasan sedikit tentang sejarah singkat perekonomian Indonesia sejak Orde Lama hingga era Reformasi. Untuk pertama, yaitu perekonomian Orde Lama tahun 1950 sampai dengan di 1966. Sejak berdirinya Republik Indonesia, tokoh-tokoh negara yang membentuk perekonomian Indonesia tetapi masih belum mampu memperbaiki perekonomian Indonesia yang sedang memburuk. Periode ini berlangsung sejak 11 tahun, dimulai dari tahun 1950 sampai di 1966. Pada masa ini, keadaan perekonomian naik turun sampai 1,9% tahun rata-ratanya. Pada Orde Lama ini, ada 4 program yang dijalankan pemerintah yang dijadikan kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, yaitu 1. Program Banten, 2. Program Urgensi, 3. Program Repelita 1, dan 4. Program Repelita 2. Selanjutnya untuk perekonomian Orde Baru di tahun 1966 sampai dengan di 1998. Pada orde ini, perekonomian Indonesia berkembang pesat meski dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Juga kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Orde ini bertahan cukup lama sejak 1966 sampai Mei di 1998. Kebijakan yang dijalannya ada 8 program, yaitu Repelita 1 sampai Repelita 8. Terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan di 1998. Baik, untuk selanjutnya perekonomian transisi pada Mei 1998 sampai dengan November 1999. Periode ini di mana masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya, perekonomian reformasi tahun 2000 sampai dengan di 2001. Pada masa ini, yaitu masa kepresidenan almarhum Gus Dur, tidak ada kebijakan yang buat untuk perekonomian. Pada masa ini terjadi fluktuasi pada perekonomian Indonesia. Jatuh bangun perekonomian sedikit banyaknya dipengaruhi dari krisis moneter pada tahun 1998. Selanjutnya, perekonomian gotong royong di tahun 2001 sampai dengan di 2004. Pada masa ini yang dipemerintahi oleh seorang wanita, yaitu Megawati. Pada masa ini saham perusahaan BUMN yang banyak memberi pemasukan uang ke negara dijual kepada pihak asing, dikatakan untuk menghindari distorsi pada makro dan mikro. Baik. Dan selanjutnya perekonomian Indonesia bersatu. Satu untuk tahun 2004 sampai dengan di 2009. Pada masa itu, pemerintahan Surabaya dan Jakarta, kebanyakan program yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil yang disalurkan pada daerah-daerah seperti bantuan langsung tunai atau BLT, PNPM Mandiri, dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan di mana-mana. Selanjutnya, untuk perekonomian Indonesia bersatu 2. Ini pada tahun atau masa tahun 2009 sampai dengan di 2014. Masa pemerintahan SBY atau Budiono, ada 4 kebijakan yang dibuat oleh pihak Bank Indonesia atau BI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara, yaitu 1. BI rate, 2. Nilai tukar, 3. Operasi moneter, 4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya.